Memang sunat itu yang dianjurkan pada umur 0 sampai 6 bulan justru. Nah, yang stapler ini sebenarnya paling baru nih metodenya. Saya sendiri Jangan-jangan lebih cepat lagi, 1 menit selesai nih. iya, bener. Bener, ini juga cepet ya. Praktek sunat pada laki-laki itu nanti pada saat dia udah besar, dia menikah ya, ternyata juga mengurangi resiko kanker serviks pada pasangannya. Hai Sobat Sentra, kali ini kita akan membahas satu hal yang masih dianggap sebagai sebuah tradisi atau budaya bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, yaitu sunat atau dalam bahasa kedokterannya adalah sirkumsisi. Nah, apakah sunat ini benar-benar punya manfaat secara medis dan bagaimana mungkin teknik pelaksanaan sunat atau sirkumsisi yang dianjurkan? Tentu saja saya akan membahasnya bersama narasumber saya yang spesial banget pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Dr. Eleonora Clementina Gunadi, spesialis bedah atau akrab disapa dengan Dr. Ellen dari Sentra Medica Hospital Cikarang. Apa kabar, dokter? Halo Dokter Ratri. Sehat ya? Baik, Luar sehat-sehat dok, biasa. luar biasa. Oke, dok. Ini ngomongin sunat ya, sirkumsisi. Iya. Sunat pasti kalau kita lihat banyak dilakukan para orang tua ya atau masyarakat setelah liburan sekolah atau pada itu memasuki liburan sekolah Iya, maksudnya ya. pada masa liburan Liburan Dok. ya. Jadi kalau pada masa sekolah mungkin ada, tapi banyaknya setelah pas masuk musim liburan ya. Iya, Lagi betul. seperti sekarang kan libur panjang kan, Betul. antara Juni dan Juli tahun ajaran baru Iya. ya. Nah, ini pas banget nih kita membahas soal sirkumsisi atau sunat. Nah, kalau gitu dok, saya pengen tanya ke dokter Ellen, sebenarnya teknik sunat atau sirkumsisi ini sudah dikenal dalam dunia medis itu sejak kapan sih dok? Oke, jadi gini dok, sunat itu sebenarnya sudah lama sekali dipraktekkan ya, bahkan dari tahun 2000 sebelum Masehi itu sudah dilakukan sebagai ritual keagamaan ataupun praktek-praktek budaya dan tradisi ya. Betul. Yang tercatat yang paling tua itu dilakukan oleh bangsa Yudaisme atau bangsa Yahudi ya, itu di tahun 2000 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Nah, pada saat itu memang dilakukan dengan cara tradisional, jadi anak-anak bayi usia 8 hari itu udah disunat sama mereka gitu. Lalu praktik itu berlanjut, berkembang sampai saat ini, dan pada sekitar tahun 1900-an sunat itu sudah dilakukan secara medis. Jadi dalam dunia kedokteran nih udah dikenal tindakan sunat atau sirkumsisi itu. Dimulai dari di negara-negara di Eropa ya, di negara-negara barat, karena pada saat itu udah ditemukan bahwa orang-orang yang disunat ini ternyata memiliki hygiene yang lebih baik pada alat kelaminnya, kayak gitu dok. Oke, jadi memang secara medis itu sudah diberlakukan sejak 1900-an. Jadi Betul. sudah cukup lama juga. Sudah cukup lama, ya. Jadi bukan sesuatu hal yang, wah ini baru nih, ya kan, sudah cukup lama. Baik, dok, kalau begitu apakah semua teknik sunat ini sama atau ada, apa ya, beda-beda nih teknisnya? Ada mungkin dokter A pakai teknik ini, dokter B pakai teknik ini. Gimana tuh dok? Iya, betul. Emang kita sekarang sering dengar ya macam-macam ya, mungkin kita lihat iklan pakai smart clamp ya. Tuh. Ada yang laser ya. Jadi itu memang berbagai macam teknik, tapi pada prinsipnya sunat itu sama ya. Jadi itu adalah membuang kulit preputium atau kulit bagian ujung dari penis itu yang menutupin gland penis itu dibuang. Nah, bisa digunakan berbagai macam cara memang. Cara konvensional ya yang sudah kita lakukan dari zaman dulu tuh, sudah dari sejak mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Ya, itu dilakukan dengan pisau dan gunting bedah. Jadi memang secara manual tuh kita potong di bagian kulit yang depan itu untuk kita buang, kayak gitu. Nah, sekarang cara-cara yang baru mungkin ada dibilang pakai laser gitu ya. Sebenarnya tuh bukan laser ya dok ya. Itu sebenarnya kita namanya itu electrocauter. Electrocauter. Nah, itu adalah cauter atau alat yang mengeluarkan panas ya untuk dia memotong sekaligus membakar pembuluh darah, jadi langsung berhenti perdarahannya. Nah, itu yang disebut laser ya, bilangnya laser karena memang kayak keluar ada percikan api kayak gitu ya, dibilangnya laser. Itu sebenarnya electrocauter. Pada prinsipnya sama, dia memotong tapi menggantikan pisau dan gunting bedah, dipotong dengan menggunakan alat itu. Lalu ada lagi yang namanya clamp ya, dengan teknik clamp. Clamp ini bukan memotong
tapi bagian ujung dari kulup itu, bagian dari preputium yang akan kita buang itu dijepit dengan alat klem. Pada saat dijepit, dia akan mematikan pembuluh darah di situ. Jadi kulitnya itu akan mati dengan sendirinya dan nanti dia akan terpisah dengan sendirinya setelah beberapa hari atau beberapa saat. Seperti itu. Yang paling baru ada nih dok, namanya teknik menggunakan stapler. Stapler. Ya, sirkumsisi stapler ya. Mungkin Bukan sobat Hector ya. Beda lagi. beda lagi, bukan stapler itu ya, bukan. Nah, mungkin sobat sentra pernah tahu nih, ada yang namanya stapler yang digugakan untuk usus ya, untuk memotong usus, untuk menyambung usus. Nah, yang ini digunakan di dalam sirkumsisi ini gitu ya. Jadi stapler itu nanti alatnya itu akan menjepit, tapi kalau bedanya dengan klem dia hanya menjepit dan dibiarkan putus sendiri. Tapi kalau stapler ini pada saat dijepit sekaligus dia memotong, sekaligus menghentikan perdarahannya. Jadi langsung dia berhenti, udah nggak, hampir bisa dibilang nggak ada perdarahan nih. Ini yang paling baru dan paling canggih memang teknik stapler ini. Jadi pilihannya macam-macam sekarang macam-macam, ada banyak nih. Electrocauter, klem, sekarang ada stapler. Iya, betul. Waduh, oke. Sebelum ke sana saya mau tanya dulu nih yang dok, sebenarnya tadi dokter sudah jelaskan secara higienis ya, oke. Tapi mungkin manfaat khusus bagi anak laki-laki yang disunat itu sepertinya apa sih dok gitu loh? Iya. Memang selain kalau yang dulu ya, sunat itu kan untuk tradisi keagamaan gitu ya. Rasanya apa sih manfaatnya nggak tahu gitu ya. Nah, ternyata setelah masuk ke dalam dunia medis, praktek sunat ini dilakukan secara kedokteran, ditemukan ada banyak manfaat sebenarnya gitu ya. Yang pertama yang paling signifikan adalah sunat ini menurunkan resiko infeksi saluran kencing atau saluran kemih ya. Jadi pada orang-orang yang disunat biasanya jarang nih terjadi saluran kencingnya itu terinfeksi, meradang, itu jarang. Karena memang bagian depan dari penis, glans penis itu terekspos sehingga membersihkan mudah ya, jadi bisa bersih dengan menyeluruh gitu. Itu berkaitan juga dengan manfaat yang kedua untuk hygiene dari penis sendiri, dari alat kelamin ya. Jadi kita lebih mudah untuk membersihkannya. Terus misalnya pada anak-anak yang kecil juga orang tua waktu memandikan juga bisa langsung melihat, oh ya bersih gitu. Jadi memang benar-benar manfaatnya itu untuk kebersihan. Nah, selain dari itu ada manfaat-manfaat lain loh dok. Misalnya tuh dia juga menurunkan resiko infeksi menular seksual. IMS, betul. Itu juga bisa menurunkan infeksi itu. Terus menurunkan resiko kanker penis juga. Mungkin dokter pernah dengar, meskipun kasus kanker penis ini dikit ya. Dikit dia, kasusnya jarang. Tapi kalau terkena bisa fatal, bahkan bisa sampai dibuang. Aduh gimana dong nanti? Aduh masa depan itu dok. Masa depan ini. Jangan sampai terjadi. Nah ternyata sunat ini juga mengurangi kemungkinan untuk terjadinya kanker penis itu. Terus penelitian yang baru juga ya, ternyata praktek sunat pada laki-laki itu nanti pada saat dia udah besar, dia menikah ya, ternyata juga mengurangi resiko kanker serviks pada pasangannya gitu. Karena kanker serviks ini kan disebabkan virus HPV ya. Nah, pada laki-laki yang disunat, yang disirkumsisi, dia jarang sekali menjadi carrier atau pembawa HPV ini untuk pasangannya. Gitu dok. Wah menarik nih dok ya. Jadi fakta-fakta medis yang sudah dokter Ellen sampaikan ini luar biasa. Nah kalau gitu dok, sebenarnya saya pengen tahu nih, atau mungkin masyarakat Sobat Sentra pengen tahu, kalau misalkan nggak disunat nih, ada kan juga gitu ya dok, dampak jangka panjang jika seseorang ini tidak disunat akan terjadi apa sih sebenarnya? Apakah dia jadi nggak sehat, sakit-sakitan, atau gimana nih? Iya. Menarik ya pertanyaannya nih, menarik. Karena gini dok, ada juga kan ya orang itu dia memang karena tradisi kebudayaan dia nggak disunat ya. Jadi selama hidupnya dia nggak disunat, tapi ternyata selama hidupnya dia juga baik-baik aja ya. Nggak ada keluhan apa-apa. Nggak ada keluhan kok, sehat-sehat aja gitu ya. Ya memang sih, karena sebenarnya hubungan antara sunat dengan kesehatan itu bukan merupakan hubungan sebab akibat. Tetapi dia menurunkan faktor resikonya. Jadi bila disunat, menurunkan faktor resiko terjadi infeksi saluran kencing. Menurunkan faktor resiko terjadi kanker penis, seperti itu ya. Tapi bukan berarti kalau nggak disunat pasti akan terjadi kanker penis. Itu tidak juga ya. Gitu. Jadi memang kalau dibilang dampak
Jangka panjangnya apa ya? Mungkin kita bisa lebih ke arah kualitas hidup ya. Jadi dia lebih jarang akan lebih hampir nggak pernah ya mungkin terkena infeksi saluran kencing sehingga dia juga lebih produktif, dia secara kualitas hidup lebih baik. Gitu sih. Kalau yang tidak disunat, mungkin dia akan ada periode-periode dia mengalami gangguan, mengalami infeksi peradangan meskipun itu bukan yang berat banget, tapi pasti juga berpengaruh sama hidupnya Ya, dia betul. gitu. Dan apa mungkin pasangannya juga akan lebih, wah suami saya bersih nih dalam tanda kutip ya, nggak ada rasa ih kamu jorok atau apa gitu kan Iya ya. iya, benar-benar. Hmm. Preferensinya yang sekarang nih, Hah? kalau wanita pengennya yang pasangan yang disunat Iya gitu Beo, ya. ya. Kalau berdasarkan ini nih WHO ya, Mm-mm. memang sunat itu yang dianjurkan pada umur 0 sampai 6 bulan justru. Saya tanya lagi dok, ada sebagian orang di sebagian tempat, sebagian suku ya, ya karena masih hidup di tempat terpencil, mereka masih menjalankan yang namanya sunat tradisional, bukan sunat secara medis. Ya mungkin secara agama mungkin sah lah sunat itu boleh. Tapi sebenarnya dok, kalau dibedakan sunat tradisional yang tidak menggunakan alat medis dengan sunat medis, kan pada intinya bagian kulupnya yang dibuang kata mereka kan gitu. Nah ini gimana bedanya dok? Iya iya. Memang sih kita nggak bisa memungkiri ya, Hmm. sunat tradisional itu kan udah berlangsung lama banget. Masih ada. Dan masih ada, Nah, dok. bahkan di Indonesia Iya. masih ada Dok. Jadi di daerah-daerah mungkin yang memang tidak terjangkau oleh fasilitas kesehatan, jadi tenaga medis masih sedikit ya, mungkin yang ke sana juga ternyata yang dikirim itu misalnya bidan Iya. atau perawat yang memang tidak diberi kompetensi, Skill untuk tidak sirkumsisi. dibekalin untuk dia bisa sirkumsisi, akhirnya mereka memilih untuk ke kayak istilahnya dukun sunat gitu ya, atau kayak ke tetua-tetua adat di sana gitu untuk melakukan tindakan itu gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat itu cukup beresiko karena gini, sunat itu kan tindakan pada saat kita memotong atau membuang kulit preputium itu kita menciptakan luka yang terbuka. Ya. Nah, jadi ada darah tuh di situ, ada luka terbuka. Itu adalah jalan masuk yang sangat mudah untuk kuman, untuk bakteri. Nah, bila sunat tradisional itu dilakukan, biasanya kan dengan bahan-bahan, dengan alat-alat Saya yang pernah lihat dok, kayak bambu yang ditajemin gitu. ditajemin, diasah gitu Diasah. biar tajem. Kadang ada nih yang udah pakai pisau, tapi ya bukan pisau bedah ya, bukan yang berstandar bedah tuh, Betul. kayak ya pisau biasa aja Nah, gitu ya. Dan itu mungkin nggak disterilkan, terus dipakai berulang, bergantian dengan pasien yang lain, seperti itu. Nah, itu jadi sterilitasnya sangat diragukan gitu. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu memang resiko sangat tinggi untuk terjadi infeksi. infeksi. Benar. Jadi infeksi pada luka operasi sunatnya ya, bisa sampai bengkak, bernanah, dan itu tentu saja menimbulkan penyakit ya, kesakitan yang sebenarnya nggak perlu ya bagi pasiennya gitu. Jadi Itu memang sih resikonya. sebaiknya ya sedapat mungkin ke dokter. Ya, Benar, ke klinik sunat ya, secara medis. klinik atau rumah sakit. Rumah ya, sakit. Dok, ya. Oke, baik. Nah, tadi dokter Ellen sempat bilang ada beberapa metode ya, ada yang electrocauter, ada yang klem, ada yang stapler. Saya pengen tahu masing-masing apa ya, kayak keunggulannya gitu loh dok. Kalau Ya, misalkan memilih ini apa gitu, atau ada nggak sih kayak bukan komplikasi ya, jadi kayak kekurangannya, kekurangan dan kelebihan gitu kelebihan, kali ya plus Dok ya, minusnya gitu. plus minusnya Biar masing-masing. para moms and dad, orang tua punya Iya, gambaran iya. gitu. Iya, benar nih. Jadi untuk setiap metode itu pasti ada peruntukannya masing-masing, lalu plus minusnya apa gitu ya. Nah, kalau metode yang konvensional yang dia dipotong dengan secara manual ya, apakah itu dengan pisau bedah, dengan gunting bedah, atau bahkan dipotong dengan electrocauter. Electrocauter pun itu sebenarnya termasuk dalam cara konvensional karena dia memang dilakukan pemotongan gitu ya, dibandingkan dengan clamping ataupun stapler tadi. Nah, cara konvensional ini keunggulannya adalah dia bisa dilakukan untuk semua jenis usia ya. Jadi semua usia mulai dari dia bayi sampai dia dewasa pun bisa dilakukan itu. Nah, terus dia juga lebih dikenal oleh tenaga-tenaga medis ya. Jadi bahkan dokter umum, mungkin perawat ada yang Perawat, dibekalin dengan betul. keterampilan itu bisa
melakukannya gitu. Cuman memang untuk kalau kita bilang minusnya apa ya kalau ini ya, itu memang waktu pengerjaannya tuh lama, Dok. Jadi pertama dia harus di anestesi dulu ya, Ya, yang anestesi lokal. konvensional ini ya, Ya Dok. konvensional tuh. Terus nunggu anestesinya bekerja. Habis itu dia dipotong, itu tentu setelah itu diperlukan penjahitan. Nah, prosedur ini memakan waktu bisa 45 menit sampai 1 Satu jam. jam. Nah, itu kadang-kadang kalau di zaman yang instan ini ya, Dok ya, orang tua itu aduh lama ya Sabaran, ternyata enggak khawatir, belum lagi anaknya merengek, nangis. takutan. Anaknya takut, anaknya nggak sabar Nggak juga ya sabar. 1 jam dia harus diem begitu. Ditahan sama bapaknya. Kayak gitu. Ya itu ketidaknyamanannya mungkin dari segi lamanya pengerjaan gitu ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang metode klem, wah itu sangat cepat, Dok. Mungkin 5 menit selesai ya. Wow. Nah, jadi cuman dibebaskan nih kulit depan itu lalu dipasang klemnya cekrek gitu ya, diklem, selesai, udah. Itu ditinggal udah selesai gitu aja. Gitu. Jadi 5 menit, Dok. mungkin cuma 5 menit kalau cukup kooperatif Cukup ya tadi ya. Plus minus yang jelas dia nggak akan nyampe 1 jam gitu seperti yang cara konvensional gitu. Cuman tetap ada minusnya nih. Apa tuh, Dok? Nah, tuh alat klem itu nanti setelah diklem, dicekrek gitu ya, itu dia akan ditinggal di situ. Nah, nanti dia pulang punya aksesoris tambahan, Bu, Dok. Ya, aksesoris tambahan karena klem itu nanti ada yang jenis yang dia akan lepas sendiri ya, lepas sendiri beserta kulit depan itu lepas, udah terus jadi nih, udah jadi. Ada juga Ada ya, yang terus dia harus kontrol balik lagi untuk ngelepas klem itu dilepas oleh dokternya gitu. Nah, Oke. jadi itu mungkin sisi minusnya ya. Aduh gimana nih kadang anak-anak misalnya nih, aduh saya jadi ada apa nih kayak gitu tuh nggak nyaman juga. Tapi memang sangat cepat pengerjaannya. Jadi untuk anak yang mungkin nangis, takut, kurang kooperatif itu cocok ya. Jadi bisa segera selesai gitu biar dia nggak berlama-lama di situ. Bisa berdarah nggak, Dok, kalau dengan klem itu? Tetap ada kemungkinan, tapi Ada. kemungkinan berdarah tuh lebih kecil dibanding yang metode konvensional. Karena itu sudah terjepit ya, pembuluh darahnya udah dijepit. Nah, saat dia mau buang air kecil, mau pipis gimana, Dok? Bisa, Ada klem itu. tetap bisa. Tetap bisa. Cuman itu ada aksesoris tambahan aja itu yang nanti akan lepas sendiri. Tapi di ujung itu dia tetap bisa. Oh, ada mungkin perasaan tidak nyaman kali ya Tidak memakai nyaman. itu. Iya. Karena kan meskipun anak-anak dia bisa ada kemungkinan ereksi kan, Dok? Bisa kalau anak yang lebih besar ya. Bisa kan ereksi gitu. Bisa. Ganggu nggak itu, Dok? Ya mungkin pasti ada rasa nggak nyaman ya, rasa nggak nyaman, terganggu itu pasti ada. Oke. Nah, kalau metode yang stapler, Nah, yang stapler ini sebenarnya paling baru nih metodenya. Saya sendiri jangan-jangan lebih cepat lagi 1 menit selesai nih. iya bener ini juga cepet ya. Jadi nggak sampai sejam lah kurang lebih cepetnya itu sama. Iya, Ya, lah sama. ya. Cuman keunggulannya ini dia minim perdarahan. Jadi perdarahan tuh bisa dibilang sangat sedikit, sangat kecil gitu ya. Karena pada saat stapler itu dipasang, itu langsung dia sekaligus menghentikan perdarahannya. Jadi Apakah mirip dengan klem tadi, Dok? Dicekrek gitu? ya, jadi Mirip. ada alat yang crack gitu ya, lalu dia akan menghentikan perdarahannya dan itu langsung lepas, langsung terputus ininya, kulitnya. Itu jadi dia pulang udah nggak bawa-bawa apa-apa lagi, udah langsung jadi gitu. Oh, enggak kayak klemnya dibawa-bawa Iya, kemana nggak gitu kayak ya. klem yang masih terpasang itu gitu. Nah, cuman ya memang kalau kita bilang minusnya mungkin dari segi harga kali ya, Dok ya. Lebih. Iya, pasti dia lebih pricey karena ini yang lebih baru, dia metode yang paling canggihnya, mungkin karena masih jarang yang pakai juga, jadi masih mahal lah untuk sekarang ini. Jadi benar-benar para orang tuh udah nggak perlu khawatir lagi ya. Kalau memang mau yang mungkin harga lebih terjangkau yang tadi konvensional, tapi kalau mau yang cepat, minim perdarahan, anaknya nyaman, yang tadi 2 itu ya, Dok, klem dan stapler. Oke, kalau gitu Dok, saya mau tanya sebenarnya secara medis anjurannya, Dok, waktu yang paling ideal untuk melakukan sunat atau sirkumsisi pada anak laki-laki pada usia berapa? Kalau secara medis yang memang dianjurkan karena tadi kan dokter bilang ada yang 8 hari tuh, baru lahir loh. Iya benar. Terlalu kecil itu ya. Iya benar. Tapi memang Dok kalau berdasarkan ini nih WHO ya, memang sunat itu yang dianjurkan pada umur 0 sampai 6 bulan justru. Baik Dok, kalau gitu saya mau tanya lagi. Buat para orang tua nih atau siapapun yang mau disunat, apa persiapan khusus gitu, Dok? Sebelum disunat, apakah anak ini nggak boleh makan makanan tertentu,
nggak boleh melakukan aktivitas tertentu, takutnya nanti mau perdarahan gitu dok, atau bagaimana? Iya iya. Jadi persiapannya sih lebih ke yang paling utama nih sebenarnya ya. Kalau memang anak ini anak yang udah agak besar, bukan anak bayi ya. Udah Sebenarnya SD lah nah ya, udah kelas SD lah 3, ya. kelas Heeh. 4. Sebenarnya persiapan yang lebih penting tuh edukasi. Jadi kita edukasi baik kepada anak Nah, maupun kepada orang orang tua. tuanya gitu. Apa sih yang akan dilakukan? Itu nanti caranya gimana prosesnya? Terus apa yang bakal kamu rasakan nanti? Seperti itu. Ini apa tujuannya dilakukan, manfaatnya. Nah, kalau dia udah memahami itu semua, diharapkan dia tuh lebih siap ya pada saat dia menjalani prosedur itu, dia udah tahu, oh ya aku tadi udah dikasih tahu aku bakal disuntik, aku udah dikasih tahu nih bakal sakit disuntik, tapi setelah itu mati rasa. Oh ya bener ya udah mati rasa kayak gitu. Jadi dia udah lebih siap ya dengan gitu bisa diminimalisir lah kayak nangis-nangisnya tantrumnya itu udah lebih minimal gitu karena dia udah dipersiapkan sebelumnya gitu. Nah, sebelum dilakukan sunat juga selain persiapan mental ya, juga perlu persiapan fisik gitu. Jadi, nanti dokter yang akan melakukan sunat itu pastinya akan memeriksa penisnya gitu. Apakah ini termasuk bentuk yang normal Ya, atau mungkin ada variasi bentuk ya. ada mikropenis takutnya. Nah, Oh, takutnya mikropenis, burit penis, jadi lebih kecil lagi tuh dari mikropenis tuh, jadi kayak dia tertanam ke dalam kayak masuk gitu ya, itu ada juga kasus yang seperti itu. Nah, kalau kasus-kasus yang sulit seperti itu dan tidak bisa ditanganin secara konvensional. konvensional, nah Hmm, kemungkinan dia harus ke dokter bedah anak atau ke dokter bedah urologi, urologi iya. gitu ya, jadi supaya ada penanganan yang lebih lengkap. Jadi bukan sekedar sunat saja, tapi mungkin ada yang perlu diperbaiki dulu sebelumnya gitu, termasuk hipospadi ya dok Nah, ya. liposmak. Nah itu lubangnya kan di bawah, bukan di Hmm. ujung penis tuh, jadi itu juga nggak boleh kalau langsung disunat Hmm. seperti itu. Nah, kalau yang kayak hipospadi begitu dok, atau yang pen tertanam, treatment khususnya seperti apa sih dok? Sebenarnya itu treatmentnya udah masuk lebih ke spesialistik ke bedah anak ya, atau bedah urologi ya. Jadi nanti mereka akan Ya, buatkan ini ya, akan kalau yang hipospadi itu akan buatkan lubang uretranya itu, lubang kencingnya itu di bagian depan gitu. Jadi nanti yang bawah itu ditutup. Nah setelah itu beres, benar-benar berfungsi dengan baik, baru nanti dipikirkan untuk sunat dan sebagainya kayak gitu. tetap masih bisa disunat. Masih bisa diperbaiki untuk Diperbaiki. bentuknya. Oke. Nah, kalau gitu dok, setelah sunat nih, ya kan kadang orang tua apa ya, oh anaknya nggak boleh lari-lari, anaknya nggak boleh terlalu banyak jalan kan, baru habis disunat, ntar takut berdarah gitu loh. Terus saya pernah dulu tuh harus mandi di air air laut katanya biar cepat kering lukanya. Nah, pasca disunat ini apa yang harus dilakukan? Gitu, Dok? Iya iya. Oh, saya baru tahu loh seru mandi di air laut deh. Dulu saya di Sulawesi kan dok, jadi Oh, heeh. pas besoknya habis disunat, tuh mandi di laut tuh air garam katanya biar cepat kering luka. Oh, iya, 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 iya. Wah, baru tahu Baru nih. tahu Ya, ya. baru nih ya. Oke, jadi sebenarnya kalau setelah sunat itu yang paling penting adalah menjaga kebersihan hygiene dari area operasi ya. Jadi dari penis itu sendiri memang harus selalu bersih. Jadi artinya tiap kali kita mau menyentuh, apakah itu kita mau ganti balutan, apakah kita mau kasih salep, atau mau ganti celana, atau gimana, itu kita harus cuci tangan. Karena kan kita nggak tahu nih ada apa di tangan kita habis pegang apa, kita habis dari mana, selalu cuci tangan. Lalu kita mengganti balutan itu sesuai dengan instruksi dari dokter. Jadi kita sebelum pulang tentu kita udah dikasih tahu ya nanti gantinya setiap hari atau gimana, nanti dikasih salep ini. Nah, itu kita harus ikutin itu untuk perawatannya. Lalu untuk yang lari-lari tadi ya jangan lari-lari habis sunat gitu ya. Sebenarnya ada benernya juga sih. Karena gini nih, kalau kita lari-lari atau melakukan apa sih main yang terlalu heboh gitu ya, takutnya kita Lompat-lompat. nah Kan namanya anak-anak bener, kok. bener takutnya kita jatuh atau kita kepentok apa kita nggak tahu gitu ya. Nah, itu bisa perdarahan lagi di situ. Karena memang jahitan itu kan harus ada waktunya ya dia sampai dia menunggu dia kering ya. Jadi luka itu sebenarnya masih ada potensi untuk dia perdarahan. Jadi Oke. memang harus dijaga. Kalau sekedar jalan kegiatan sehari-hari boleh ya. Jadi bukan berarti dia harus tiduran terus ya. Enggak juga. Cuman memang harus dijaga untuk permainan-permainan yang terlalu melibatkan fisik, misalnya dia olahraga berat, main bola, itu mungkin belum bisa. Sama ini dok, orang tua kadang suka,
baru disunat jangan dulu pakai celana, pakai sarung. Iya, Iya iya. kan, takutnya kalau pakai celana agak ini gitu, Iya, takutnya iya, apa gitu. iya, Itu iya. gimana, Dok? Itu ada benernya juga loh, Dok. Jadi memang sarannya itu habis disunat itu harus pakai pakaian yang longgar. Oh, Nah, jangan yang kalau sempit. jangan yang ketat atau sempit. Nah, memang sih pakaian longgar artinya celana yang longgar pun boleh ya. Cuman kalau di Indonesia budayanya habis sunat tuh sarungan. Gitu. Harus pakai Betul. sarung. Kemana-mana Jadi pakai sarung. bawa sarung. Iya, iya, nggak apa-apa sih itu sebenarnya juga ada untungnya juga ya. Jadi memang luka itu jadi tidak tergesek dengan pakaian, dia lebih nyaman. Terus untuk sirkulasi udara juga. Jadi dia bukan terus-menerus tertutup dan di tempat yang sempit terus kayak gitu. Oke. Kalau begitu, Dok, mungkin Sobat Sentra orang tua pengen anaknya disunat sama Dokter Ellen nih. Dokter prakteknya di hari apa sih, Dok? Jam-jam berapa di sini? Oh iya, Nah, ya, ini saya di Sentra Medika Cikarang itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Oke. ya dari jam 8 sampai jam 11 pagi. Perlu konsultasi dulu nggak sih, Dok, orang tuanya sebelum anaknya disunat? Atau bisa langsung datang nih, anak saya datang nih, Dok, mau sunat sekarang gitu. Bisa nggak ada? Sebenarnya yang lebih baik tuh konsultasi dulu ya, seperti yang saya bilang tadi, selain dari memeriksa kondisi Ya. fisik dari penisnya sendiri, juga mungkin ada beberapa cek lab yang perlu dilakukan. Oke. Nah, seperti yang paling penting tuh untuk cek pembekuan darahnya. Jadi kadang-kadang ada meskipun jarang ya, anak-anak yang memiliki kelainan darah Iya. tuh, yang darahnya nggak bisa membeku, Tuh, mungkin dia ya, takutnya kekurangan kan dia ada hemofilia. hemofili, faktor pembekuan darahnya tidak ada. Nah, itu bisa resikonya sangat berat karena bisa perdarahan terus-menerus kayak gitu. Iya. Nah, itu perlu untuk diperiksa. Diperiksa, ya. Kalau mungkin dulu kan nggak terpikirkan ya, Ya, Dok. dulu. Namanya orang tua langsung bawa aja anaknya ke dokter, bawa aja ke klinik tanpa ada pemeriksaan-pemeriksaan yang kayak tadi ya. Betul, Cek betul. bekuan darah gitu. Iya. Oke, jadi dokter bisa menangani segala teknik sunat yang tadi ya, Dok. Itu Ya, bisa ya, Dok. selama ini ya, selama tersedia. Tersedia, Ya. oke. Soal harga nanti konsultasi langsung sama dokter. Terima kasih banyak Dokter Ellen untuk insight-nya yang luar biasa. Ya mudah-mudahan masyarakat yang masih ragu, orang tua yang masih takut anaknya disunat, ini sunat bukannya sebuah bagian daripada tradisi, Dok, ya, tapi benar-benar secara medis manfaatnya luar biasa. Ya. Terima kasih Dokter Ellen Terima untuk kasih. waktunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Dok, di topik-topik menarik selanjutnya ya, Dok, ya. Baik. Baik, Sobat Sentra, demikian obrolan saya bersama Dokter Ellen, spesialis bedah mengenai sunat atau sirkumsisi. Ya, tetap sehat, tetap semangat Sobat Sentra, dan sampai jumpa.